Nuandue dan memaksa mereka mengungsi ke utara. Sued tidak mati. Dalam pertempuran nasibnya lebih pahit. Ia kehilangan kerajaannya, kebanggaannya, dan reputasinya. Dalam pengasingan, ia hidup sebagai raja tanpa tahta. Hanya dikenang oleh segelintir orang sebagai singa yang tak lagi mengaum. Ia wafat dalam kesendirian, jauh dari tanah tempat ia pernah berdiri sebagai penguasa. Namun warisannya tetap hidup. Perpecahan Duandul melahirkan kerajaan-kerajaan baru di utara seperti kaum Gaza dan kaum Ngoni, yang kelak membawa perang dan pengaruh ke arah Mozambik dan Malawi. Raja Zoil mungkin kalah dari Saka, tetapi dalam lembar sejarah, ia tetap dikenang sebagai musuh besar sang penakluk, dan sebagai penguasa yang membentuk gelombang pertama dari zaman Mefekana, zaman kekacauan dan migrasi besar di Afrika bagian selatan. Matahari merah di atas Zululand, kisah Raja Zoil, singa dari Duandui. Bagian 2, darah di bawah matahari. Matahari menjulang di langit Zululand, membakar tanah dan mengeringkan rerumputan sabana yang luas. Namun, tidak ada yang lebih panas dari ambisi Zoedi. Setelah kematian ayahnya, Langa, ia memimpin bangsanya dari benteng utama mereka di Kokri Hill. Dengan hati yang membara dan pikiran yang tajam, ia tak hanya ingin mempertahankan Nuandue, ia ingin mendominasi seluruh wilayah antara Sungai Pongola dan Tokela. Maka dimulailah kampanye panjangnya untuk menaklukkan para pesaing, kaum Hlubi, Mletwa, Humalo, dan banyak lagi. Di setiap langkah, ia tak segan menggunakan kekerasan, taktik psikologis, dan pengkhianatan yang ia arahkan secara dingin seperti mata tombaknya yang tertajam. Sued memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada ketakutan. Maka, setiap kota yang ia taklukkan menjadi pelajaran. Desa-desa dibakar, kepala para penentang ditancapkan di gerbang. Ia menyebutnya peringatan bagi masa depan. Dan masa depan itu perlahan tampak mendekat dalam sosok seorang pemuda dari utara. Namanya Saka. Saat itu, Saka hanyalah panglima muda di bawah suku Tetua yang dipimpin oleh Dingiswayo. Namun, ia menunjukkan kecakapan luar biasa dalam mengorganisasi milisi kecil menjadi pasukan profesional. Ia memperkenalkan tombak pendek Kikloa yang digunakan untuk bertarung jarak dekat, dan formasi tanduk Banten yang legendaris, sebuah konsep yang Sued sendiri pernah bayangkan, namun tak pernah sempurna ia wujudkan. Ketika Sued memerintahkan pasukannya menangkap dan mengeksekusi Dingiswayo, ia merasa telah memotong kepala musuh. Namun ia tak sadar bahwa dari darah Dingiswayo lahirlah raja sejati yang akan menantangnya, bukan hanya di medan perang, tapi juga dalam legenda. Saka naik menggantikan gurunya,